Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami teks diskusi. Teks diskusi merupakan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 dengan KD 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Dengan indikator sebagai berikut. Indikator pertama 39.1 menjelaskan informasi tentang teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. 39.2 menentukan informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. 3.9.3 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yaitu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari teks diskusi yaitu mengharapkan peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menjelaskan informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Menentukan informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Dan mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Dengan menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu teks diskusi. Apa itu teks diskusi? Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran dan pendapat sebagai respon dari suatu masalah. Jadi, dapat dikatakan pengertian teks diskusi adalah media yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah tersebut. Adapun hal-hal yang terekam di dalamnya dapat berupa pendapat dari berbagai pihak yang muncul dalam diskusi, baik berupa persetujuan maupun penolak. Selanjutnya itu, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan aktual? Menurut KBBI, aktual adalah betul-betul terjadi atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak tentang suatu peristiwa. Sedangkan diskusi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diskusi sendiri memiliki arti pertemuan ilmiah bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Teks diskusi membahas sebuah isu permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Hal apa saja yang di lingkungan yang bersifat aktual dapat dijadikan bahan diskusi. Dalam hal ini, berdiskusi dapat dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan langsung atau kegiatan tidak langsung. Struktur teks diskusi. 1. Pendahuluan atau isu. Isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Argumen adalah struktur yang berkaitan dengan pernyataan dan alasan logis dari berbagai pihak yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pendapat mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam diskusi. Argumen terbagi dua. Yang pertama argumen pendukung, yang kedua argumen penentang, pro dan kontra. Selanjutnya itu simpulan atau syarat. Simpulan dalam teks diskusi adalah rekapitulasi hasil, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang sudah dibahas. Sebaiknya, hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi atau jalan tengah untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Dalam kaidah kebahasaan dari teks diskusi terdapat konjungsi pertentangan dan konjungsi perbandingan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar prosa, dan antar kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Sedangkan konjungsi perbandingan yaitu sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan. Contoh konjungsi jadi pertentangan. Konjungsi ini ditandai dengan kata sedangkan, tetapi, dan melainkan yang dalam penulisannya didahului tanda koma. Sedangkan perbandingan, konjungsi hanya terdiri atas, lebih daripada. Konjungsi ini hanya digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Konjungsi lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjungsi daripada. Begitu sebalik.
Contoh dari teks diskusi. Contoh dari teks diskusi tentang pendidikan. Isunya yaitu kegiatan pendidikan sejak pandemi COVID-19 merebak menjadi perbincangan hangat. Pada saat kasus positif berhasil ditekankan, munculnya pertentangan apakah harus melaksanakan pembelajaran tatap muka atau bertahan dengan pembelajaran jarak jauh. Isu ini adalah permasalahan yang diangkat dalam teks diskusi. Permasalahannya adalah bagaimana kegiatan pendidikan pada saat COVID ini. Apakah harus tetap melakukan pembelajaran tatap muka atau harus pembelajaran jarak jauh? Argumen pendukungnya mendukung untuk pembelajaran tatap muka sangat penting untuk segera dilakukan mengingat banyaknya kendala dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi siswa yang lokasinya berada dalam pedalaman. Sehingga akses ke internet susah, belum lagi dengan kondisi di mana keterbatasan perangkat sehingga susah mengikuti kelas. Sedangkan argumen penentangnya yaitu menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi pandemi yang belum pasti adalah tindakan yang perlu dikaji ulang sebab keselamatan para siswa taruhannya. Sehingga ada baiknya pertimbangan untuk tetap bertahan dengan pembelajaran jarak jauh. Simpulan, pembelajaran jarak jauh menjadi solusi untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi. Hanya saja aktivitasnya masih rendah dibandingkan pembelajaran tatap muka. Idealnya adalah menerapkan blended learning, sehingga dalam sepekan 3 tatap muka dan 3 hari berikutnya. Di dalam simpulan, dia memberikan solusi atau jalan tengah yaitu dengan cara menerapkan blended learning. 3 hari tatap muka, 3 hari berikutnya daring. Yang dimana mempermudah proses kegiatan pendidikan selama pandemi COVID. Kemudian pembahasan tentang diskusi untuk hal-hal yang menarik lainnya bisa dicari pada internet, YouTube link untuk lainnya supaya lebih memahami apa itu teks diskusi pada buku paket dan sebagainya. Selamat belajar, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.